Halo semua, Madazwaki di sini. Dan kali ini saya mau berbagi lagi tutorial bagaimana cara melakukan load balancing dengan metode PCC. Dan di sini bisa teman-teman lihat untuk ISP-nya berjalan dengan baik. Dan ini adalah hasil downloadnya, dan di belakangnya saya juga play YouTube. Namun karena saya mute karena takut copyright. Dan di sini saya ingin mencontohkan dua cara load balancing PCC, yang dimana yang pertama itu pada pair connection classifiernya kita taruh di MAC routingnya, dan yang kedua kita taruh di pair connection classifiernya pada MAC connection yang biasanya sering dilakukan oleh orang-orang pada umumnya ya, seperti itu. Jadi di sini sebelum masuk ke tutorialnya, sebagai informasi teman-teman, bahwa di sini pada internet saya yang pertama dan yang kedua ini menggunakan limitasi 10 MB untuk downloadnya dan 3 MB untuk uploadnya, seperti ini dari mikrotik utama. Dan itu aja kali. Jadi bisa dibilang di sini saya menggunakan dua ISP seperti itu ya teman-teman. Jadi kita pause dulu. Dan bentar, saya ingin buat ini dah seperti itu. Jadi kita pause YouTube-nya dulu, dan kita langsung hapus dulu ini, agar kita bisa memulai tutorialnya. Mana routingnya juga. Oke, seperti ini. Oke, jadi di pertama di sini seperti yang teman-teman lihat, sumber internet saya berasal dari PPPoE. Namun jika teman-teman tidak menggunakan PPoE, teman-teman bisa menggunakan DHCP client gitu, untuk mendapatkan IP address dari interface internet teman-teman. Kita akan gunakan DHCP client dan kita tambahkan DHCP baru di sini. Dan pada interface-nya kita pilih interface internet kita ya, yaitu di sini saya adalah Ether 1 dan Ether 2 ISP. Oke, itu saya sudah buatkan. Jadi kita buat DHCP baru, DHCP client baru di sini. Dan pada interface-nya kita pilih Ether 1 dan kita pilih yes. Dan kita akan buatkan DHCP client lagi untuk Ether 2 atau ISP 2-nya. Oke, seperti ini. Dan ya, teman-teman bisa menggunakan cara ini jika teman-teman internet teman-teman tidak bersumber dari PPoE. Oke, kita saya matiin aja karena sumber internet saya adalah PPPoE. Seperti ini. Oke. Jadi untuk pertama kita akan masuk ke IP, kemudian firewall, dan kita akan masuk ke Mangle. Ya, jadi di sini untuk pertama-tama saya akan praktekkan cara untuk klasifikasi dengan load balancing PCC, yang dimana per connect connection classifiernya kita menggunakan MAC connection. Jadi untuk pertama saya ingin membuat ruler input dan pada actionnya accept agar koneksinya diterima dan langsung diteruskan ya, dengan anggapan seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membuat mangle baru. Kemudian pada chainnya adalah pre-routing, dan pada input interface-nya kita akan pilih input interface 1. Dan internet interface saya yang pertama itu adalah PPPoE internet 1. Jadi seperti ini. Dan pada connection mark-nya kita pilih no mark, dan pada actionnya kita pilih mark connection, dan pada new connection mark-nya kita masukkan ISP 1.
seperti ini, kita apply. Oke, jika sudah, kita akan copy lagi. Kita akan copy aja biar tidak biar teman-teman tidak ribet begitu seperti itu. Jadi pada input interface-nya kita ganti ke one kita yang kedua seperti ini. Dan pada actionnya kita ubah menjadi namanya ISP kedua. Anggap aja seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan buat mangle baru yang dimana chainnya adalah pre-routing, dan pada input interface-nya di sini saya menggunakan input interface saya adalah PPPoE Mahdi ini karena saya melakukan routing dari mikrotik utama saya untuk PC saya yang PC 17 ini. Mana ya? Bentar saya lihatkan. Nih routingnya, dan saya arahkan ke virtual ini gitu, dengan agar saya bisa membuat sebuah kondisi yang dimana saya bisa internet sumber internet saya itu mempunyai 2 ISP seperti ini ya. Karena saya nggak punya 2 ISP sejujurnya. Dan jadi kita buat mangle baru di sini, dan pada input interface-nya kita akan pilih input interface client kita, dan pada connection mark-nya kita pilih no mark juga, dan pada advanced-nya kita pilih pair connection classifier. Karena kita menggunakan metode load balancing PCC, jadi kita akan pilih both address and port. Dan di sini kita akan sesuaikan. Karena kita memilih 2 ISP, jadi pada angka 1 ini kita ganti menjadi 2 karena kita menggunakan 2 ISP. Dan di sini untuk angka 0 ini bentar ya, saya buka notepad dulu. Oke, seperti ini. Untuk ISP 1, nya pada angka 0 ini, untuk ISP 1 angkanya adalah 0, ya urutlah. Untuk ISP 2 nya adalah 1, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya 3 ISP seperti ini, 3 ISP dan ingin melakukan 3 routing ISP, berarti urutannya untuk ISP 1 itu adalah 0, dan untuk ISP 2 nya 1 pada di pojok kanan ini ya. Saya nggak tahu sebutan untuk nyebut di kotak kanan ini apa gitu, tapi semoga teman-teman paham ya maksud saya yang di kotak kanan ini. Dan untuk ISP 3 nya itu adalah 2 seperti ini, dan itu akan berlanjut sesuai ISP teman-teman. Misalnya 4 juga, berarti di sini kita tambah lagi, berarti urutannya ISP 1 0, ini ISP 1, dan ini ISP 2, dan ini ISP 3. Aduh salah, ISP 3. Dan untuk ISP 4 nya berarti angkanya adalah 3 kalau urutannya ya. Nah, namun karena kita menggunakan 2 ISP, jadi kita ganti angkanya ini 2. Dan untuk pair connection classifier-nya di kotak yang kanan ini, untuk ISP 1 nya saya akan masukkan 0, dan pada action-nya kita pilih mark connection, dan pada new connection mark-nya kita pilih ISP 1 seperti ini. Dan selanjutnya kita akan kita akan copy aja biar enak. Dan selanjutnya kita akan masuk ke advanced, dan pada pair connection classifier-nya kita gantian di kotak kanan ini menjadi 1 untuk ISP 2 seperti itu ya. Dan pada action new connection mark-nya kita ganti ke ISP 2 dan apply. Oke. Sampai di sini sudah. Selanjutnya teman-teman masuk ke address list. Bentar, ini remove dulu. Dan teman-teman buka IP address. Dan di sini untuk IP address klien saya menggunakan, atau PC saya anggap aja gitu, menggunakan IP address 195.168.5.245, yang berarti ini menggunakan subnet 24. Atau teman-teman, atau kita anggap aja misalnya Ether 4 ini adalah klien, dan saya akan setup klien dulu. Misalnya pada Ether 4 itu
IP-nya adalah 192.168 60.1 satu itu adalah gateway-nya, dan dengan subnet 24. Dan bentar, tekan DHCP setup untuk Ether 4 nya. Oke. Jadi jika kita kondisikan bahwa Ether 4 ini adalah klien kita, dan juga ini yang saya gunakan saat ini yaitu PPPoE Mahdi. Jadi pada firewall dan address list, kita buka address list, kita buat address list baru, dan pada name-nya kita buat IP lokal. Dan pada address-nya teman-teman buka IP address yang tadi, address itu mana dia, kotak saya yang kecil, oh ini. Dan kita akan masukkan address address dari interface lokal kita, ya, dimana untuk Ether 4 itu 192.168.60 titik, ikuti format network ini ya, 0, dan jangan lupa subnetnya seperti ini. Oke. Dan saya akan tambahkan juga untuk interface saya sendiri, yang dimana dia menggunakan segmen 5. Oke, sampai sini udah. Kemudian pada manggalnya kita buat manggal baru, dan di sini pada chainnya adalah pre-routing, dan pada connection marknya kita pilih ISP1, dan pada ada fansetnya kita masukkan SCR address list adalah IP lokal, dan pada actionnya kita pilih mark routing, dan di sini namanya adalah kita buat aja namanya di sini ISP1, dan kita copy aja seperti ini. Dan yang ini kita ganti connection marknya ke ISP kedua, dan pada actionnya kita buat kan baru, yaitu pada new routing marknya kita ganti namanya ke ISP2. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita buatkan new mangle baru lagi, mangle ruler baru lagi, dan pada chainnya adalah output. Dan pada new connection marknya kita pilih ISP1, dan pada actionnya kita masukkan mark routing, dan pada new routing marknya kita masukkan ke ISP1, dan kita copy aja. Kemudian kita ganti new connection marknya ke ISP kedua, dan pada new routing marknya kita ubah ke ISP kedua namanya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan buat routing, dan di sini kita akan buat routing baru. Namun sebelum membuat routing baru di sini, teman-teman harus tahu gateway-nya. Kita anggap aja pada interface Ether 1 nih, teman-teman klik, kemudian masuk ke status, dan kita ingat aja DHCP DHCP server gateway-nya adalah 192.168.2.1. Kita copy aja. Kemudian kita akan buat routing baru dan masukkan gateway-nya ke sini, dan pada check gateway-nya adalah ping. Kemudian routing mark-nya kita akan pilih ke ISP1, dan distance-nya adalah 1 seperti ini. Begitu. Bentar. Oke. Namun karena saya menggunakan PPPoE, jadi bentar, saya remove dulu. Saya akan lihat dulu gateway-nya, dan gateway saya ini adalah 192.168.210.1 untuk untuk one yang saya yang pertama. Jadi pada routersnya kita akan buat baru. Benar, DHCP kliennya saya disable dulu, dan pada DST address kita akan buat gateway, kita akan paste gateway-nya di sini, dan pada check gateway-nya kita pilih ping, distance-nya adalah 1, dan pada routing mark-nya kita pilih ke ISP1.
seperti ini. Kemudian kita buat routing baru lagi, dan saya akan lihat ESP2 nya, saya akan copy gateway nya dan kita paste di sini gateway nya, dan pada routing MAC nya kita ganti ke ESP2 seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman tambahkan routing baru dengan gateway dari ESP1 nya 192.168.200.1. Cek gateway-nya adalah ping, kita apply dan kita copy aja, dan kita akan buat untuk ISP keduanya ya. Oh, tadi saya buatnya yang port kedua duluan ya. Jadi saya akan buat yang untuk ISP yang pertama. Ntar dulu. 192.168.200.1. Oke. Jika sudah, kita akan masuk ke IP, firewall, kemudian NAT, karena saya tadi belum melakukan NAT pada awal setting ini, dan pada chainnya adalah SCR NAT, dan pada actionnya kita akan langsung masuk QRAD aja, nggak perlu masukin out interface nya seperti ini. Dan jika teman-teman belum ngisi DNS, jangan lupa isi DNS nya dulu. Jadi kalau kita melakukan ping di sini, ping google.com, internetnya sudah jalan. Jadi saya akan tes buka YouTube. Oke, di sini teman-teman lihat ISP-nya sudah jalan, untuk trafiknya sudah jalan, dan buka ini, kita akan langsung 1080 aja. Dan ISP-nya berjalan dengan normal ya teman-teman. Oh iya, untuk sedikit informasi saja, load balancing itu agar merubah sedikit persepsi teman-teman bahwa load balancing itu tidak akan membuat ISP teman-teman langsung 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Jadi untuk mencapai total traffic itu sendiri, pada load balancing itu seperti dibutuhkan koneksi atau gimana ya, aktivitas klien yang bisa membuat traffic itu mencapai total dari ISP itu sendiri gitu loh. Dan contohnya di sini kalau saya download, ya ulang lagi dong. Download ulang aja, hapus nih. Bentar, belum ya. Jadi kita akan tes download seperti ini. Dan jika kita lihat pada ISP, koneksinya akan jalan seperti ini, dan ISP-nya akan jalan kedua-duanya. Jadi sampai di sini load balancingnya udah selesai ya. Dan kita bisa juga buka YouTube, seperti contohnya buka YouTube teman saya, coba dia udah upload belum ya? Oh, udah ngupload ya. Kita contoh aja di sini, lihat aja di sini. Ya sambilan lah. Oke, ini udah kualitas terbagusnya. Jadi kalau kita lihat traffic ISP-nya, koneksinya akan mendekati dari total bandwidth-nya ya. Namun seperti yang saya bilang, Mbak, kenapa tidak bisa untuk sedikit informasi aja kenapa
total traffic saya tidak bisa nyampe totalnya yaitu 20 MB karena pada mikrotik utamanya mana ini total bandwidthnya saya limit, jadi merah, makanya nggak bisa nyampe ke total total dari bandwidthnya itu ya, yaitu 20 MB. Oke, jadi saya akan memperlihatkan cara kedua untuk melakukan load balancing. Jadi saya akan hapus lagi ini, kita hapus saja untuk ulang dari awal ya. Saya untuk IP lokalnya gak usah, saya hapus saja ya, gak usah lah, gak usah, routingnya kita hapus. Oke, dan untuk cara keduanya sama seperti cara di awal. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan PPPoE internet, maksudnya sumber sumber internetnya itu dari PPPoE, teman-teman bisa tambahkan DHCP client, kemudian pilih interface one-nya seperti ini, dan setelah dapat IP, kemudian lakukan hal yang sama pada interface yang keduanya. Dan jika sudah, pertama yang akan kita butuhkan nanti adalah gateway-nya ya. Jadi saya disable aja dulu karena saya menggunakan dari PPPoE. Jadi saya akan buat mangle. Kita akan masuk ke IP firewall. Bentar ya, kita ulang dari IP. Kita akan masuk ke IP firewall, kemudian NAT. Dan kita akan lakukan NAT aja di awal, enggak di akhir kayak tadi, biar kita ingat aja. Karena saya sering lupa gitu. Oke. Dan pada mangle-nya kita akan buat mangle baru dengan chain-nya sama seperti yang tadi, yaitu pre-routing. Dan pada interface-nya kita akan masukkan 1. Dan pada new connection mark-nya kita pilih no mark. Dan pada advanced nya nggak perlu dikosongin karena ini untuk mark ISP 1-nya dulu. Dan pada action-nya kita pilih mark connection dan kita buat namanya adalah traffic. Contohnya adalah client traffic. Kita buat seperti itu. Oh ya, dan sebelumnya saya akan buat rule input untuk membuat kondisi agar koneksi input itu diterima ya, karena di sini actionnya adalah accept. Dan jadi akan langsung masuk ke proses pre-routingnya karena kita melakukan accept pada inputnya. Terus kita akan copy aja ini, dan pada interface-nya kita akan pilih PPPoE 2 untuk karena ini adalah one kedua saya. Dan bentar ini udah di pause ya. Dan kita actionnya kita apply aja seperti ini. Dan kita buat lagi new mangle, dan di sini untuk informasi ulang aja bahwa klien interface klien saya adalah ini PPOE Mahdi ini, yang ini. Dan karena saya melakukan routing untuk ISP untuk PC saya yang PC 17 ini ke virtual agar bisa praktek untuk load 2 ISP gitu. Jadi kita akan buat mangle baru dengan chainnya pre-routing, dan pada input interface-nya saya pilih interface klien saya, dan pada new connection mark-nya kita pilih no mark, dan pada mark connection-nya kita akan masukkan client traffic di sini. Seperti itu. Dan Ether 4 ini juga klien interface klien saya. Jadi saya akan copy aja meskipun nggak ada. Saya akan copy kemudian buat mangle baru meskipun ini sebenarnya nggak ada trafficnya karena ini
adalah interface virtual, kita anggap aja gitu. Karena saya pakai VMware. Jadi kita akan masukkan Ether 4 juga di sini dan kita langsung apply aja karena new connection marknya sama. Dan selanjutnya kita akan buat untuk MAC routingnya. Jadi chainnya pertama adalah pre-routing, dan pada connection marknya kita akan masukkan client traffic. Kemudian pada advanced-nya kita akan pilih IP lokal. Jadi untuk teman-teman yang belum menambahkan IP lokal, teman-teman masuk ke address list, kemudian buka IP address, dan teman-teman masukkan IP lokalnya di sini. Saya contohkan aja misalnya untuk Ether 4 saya menggunakan segmen IP seperti ini. Jadi saya akan buat address list baru untuk IP lokal saya. Namanya adalah IP lokal. Dan pada addressnya teman-teman masukkan IP address teman-teman untuk client, IP address interface teman-teman dengan subnetnya adalah 24. Oke, kita anggap teman-teman sudah melakukannya ya. Jadi kita akan kembali ke Mangle, kemudian buat Mangle baru yang tadi dengan masukkan connection marknya adalah client traffic. Dan pada advanced-nya kita pilih SCR address list adalah IP lokal. Kemudian pada pair connection classifier-nya di sini kita taruh di, jadi nggak di MAC routing seperti yang tadi ya. Dan untuk 2 ISP, jadi ini adalah kita ganti sesuai jumlah ISP kita. Dan pada kotak kanan ini sedikit informasi, anggap aja urutannya, untuk urutannya itu contohnya aja seperti ini. Untuk ISP 1 itu adalah 0 seperti ini, dan untuk ISP 2 nya itu adalah 1, dan ini bakal menyesuaikan sesuai jumlah interface teman-teman, misalnya 3. Jadi nanti untuk ISP ketiganya itu pada kolom yang di kanan ini angkanya adalah 2 seperti itu. Namun karena saya prakteknya menggunakan 2 ISP seperti itu, jadi kita akan ganti 2 aja. Di kolom kirinya adalah 2, dan ini adalah MAC routing untuk ISP satunya. Jadi kita pada kolom kanannya kita akan masukkan 0, dan pada actionnya kita akan masukkan MAC routing, dan pada new routing marknya kita akan masukkan namanya di sini ke ISP 1 ya, sama seperti yang di awal seperti ini, dan kita copy aja. Kemudian pada kita masuk ke advanced-nya, dan kita akan ganti per connection classifier-nya untuk ISP 2 itu, dan pada kolom kanannya kita ganti ke angka 1 seperti ini. Dan pada actionnya adalah ke ISP 2. Oke. Kemudian kita copy aja. Untuk membuat Mangle baru, dan pada generalnya kita akan masukkan chainnya output, dan pada connection marknya ini kita akan pilih ISP 2 juga. Bentar. Pada new connection marknya kita pilih client traffic, dan pada advanced-nya kita akan hilangkan ini, dan SCR address-nya kita biarkan IP lokal. Dan pada actionnya kita akan masukkan yang pertama untuk ISP satunya, kemudian kita copy lagi untuk membuatkan ISP keduanya, dan kita ganti new routing marknya ke ISP dengan nama yang di sini ke ISP 2. Oke, sampai sini udah selesai untuk Mangle-nya. Selanjutnya saya akan masuk ke menu IP routers. Suara saya serak. Oke.
Kemudian kita akan buat router list baru. Jadi untuk gateway-nya sendiri, jika teman-teman menggunakan DHCP client, seperti ini contohnya, teman-teman buka ini, kemudian masuk ke menu status dan gateway-nya ini, teman-teman copy dan pada kita akan masukkan ke ini gateway sini, dan pada cek gateway-nya adalah ping, distance adalah 1 dan routing MAC-nya ke ISP1 karena ini adalah untuk ISP1 seperti ini. Namun karena saya menggunakan PPOE, jadi saya akan hapus saja ini, disable ini, dan saya hapus ini. Jadi saya akan buat router list baru dengan gateway-nya. Kita lihat dulu untuk PPOE internet 1 atau WAN 1 saya menggunakan remote address. Ini remote address ini adalah gateway-nya. Jadi kita akan masukkan gateway-nya di sini. Dan pada cek gateway-nya kita pilih ping, distance 1, dan pada routing MAC-nya kita masukkan ISP1. Kemudian kita copy dan kita klik, kita lihat untuk gateway ISP2-nya adalah 192.168.200.1. Jadi kita akan ganti gateway-nya menggunakan gateway ISP2 dan pada routing MAC-nya kita ganti ke ISP2. Namanya ini ya, seperti ini, dan kita apply. Dan selanjutnya teman-teman buat, ya kita lihat klien trafficnya udah jalan. Namun kita akan buat router list untuk gateway-nya. Jadi pada new routing-nya kita akan buat untuk ISP1 nya dulu, upload 2.210.1. cek gateway-nya adalah ping, distance adalah 1. Oke, kita apply dan kita copy, dan untuk membuatkan routing untuk ISP2 nya ya 200.1. Oke, sampai sini udah selesai dan teman-teman bisa lihat trafiknya sudah jalan seperti ini. Jadi kita akan refresh apakah jalan seperti umum pada semestinya. Nah, sudah jalan seperti itu. Dan kalau misalnya kita disable dan kita lanjutkan koneksinya ke sini, dia akan masuk ke ISP2 nya. Jadi jika ISP nya salah satu down, tidak akan menyebabkan gangguan pada browsing, aktivitas browsing YouTube dan lain-lainnya ya. Dan kita enable lagi, maka ISP-nya balik lagi, maka koneksinya akan balik lagi seperti ini. Jadi saya akan lanjutkan download saya dulu dan ulang. Ntar kita resuming dan kita klik ini. Saya mau download movie dulu buat nonton di rumah ntar. Yes. Dan jadi di sini koneksinya sudah berjalan seperti layaknya load balancing. Dan untuk buka Facebook sendiri, koneksi untuk browsingnya pun lancar. Dan downloadnya kita lihat di sini trafiknya, ISP-nya berjalan dua-duanya seperti ini. Dan mungkin itu saja untuk tutorial load balancing kali ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa subscribe channel Mandaswaki dan share ke teman-teman agar channel saya bisa berkembang lagi dan menjadi channel yang lebih baik lagi. Dan mungkin itu saja. Jika teman-teman suka, jangan lupa like videonya. Nah, jika tidak suka dengan videonya, teman-teman bisa dislike juga. Nah, jangan lupa subscribe channel Mandaswaki ya. Udah 300 coy. Makasih untuk teman-teman semua yang udah support channel ini sejauh ini.
Dan itu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya.